Nah, oke, ini dia teman-teman yang akan kita bahas hari ini berkenaan dengan sebuah strategi pemasaran digital untuk bisnis. Nah, di sini ada tagline sebenarnya, yaitu biar bisnismu viral, strategi pemasaran digital dan media sosial untuk produk TI kamu. Jadi nanti teman-teman yang misalnya kayak kemarin ya, punya sebuah produk TI, kemudian ingin mendevelopnya, kemudian ingin menggunakan sebuah platform digital, ini nanti akan sangat enak untuk nantinya kita gunakan sebuah proses digitalisasi karena juga di era saat ini teman-teman hampir tidak mungkin ya kalau misalnya kita tidak mempunyai akses digital karena seiring dengan gampangnya informasi kemudian mudahnya kita mendapatkan sebuah pengetahuan seharusnya sebuah proses digitalisasi ini bisa jauh lebih enak. Ini sebelumnya suaranya sih. Ya, saya izin mute dulu ya sama Mbak Nurhayati. Dan takut menunggu teman-teman yang lain. Ya, balik lagi teman-teman. Nah, big questionnya, skala pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih Kak sekarang sebuah proses digitalisasi ini menjadi sebuah acuan utama gitu, menjadi sebuah bisnis fundamental gitu, yang mana sebuah bisnis sekarang hampir semua di semua bidang, F&B, bidang industri, kemudian bidang fashion dan lain masuk menambah ke era digitalisasi. Nah, gambaran besarnya perlu teman-teman ketahui, sebuah proses digitalisasi ini merupakan sebuah proses bypass sebenarnya. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi, kita juga bisa sebaliknya dengan mudah memberikan Recording informasi. stopped. Nah, dengan gampangnya era ini, sebuah brand bisa langsung mengkomunikasikan sebuah pesannya, sebuah value-nya, sebuah brand image-nya kepada cakupan audiensnya, yang mana merupakan sebuah target marketnya gitu. Nah, teman-teman juga harus benar-benar bisa memberikan sebuah pemahaman karena ketika misalnya teman-teman ingin mempunyai sebuah brand yang bagus di platform digital, teman-teman harus kuat, strength gitu. Dalam arti strength, teman-teman mempunyai sebuah pesan yang dalam. Contohnya deh, di sebuah digitalisasi, misalnya kita lewat cakupan platform Instagram gitu. Ada yang namanya sebuah layout, ada yang namanya sebuah palet warna, ada yang namanya sebuah tone warna, ada yang namanya sebuah nanti jenis type tipografi. Kemudian ada juga nanti jenis logo, jenis brand image, jenis moto, pesan gitu. Yang mana ini sangat mempengaruhi siapa sih sebenarnya target marketnya. Misalnya gimana Kak? Misalnya seperti ini. Teman-teman mempunyai sebuah brand kopi. Nah, ketika misalnya teman-teman mempunyai sebuah brand kopi, kemudian dibukakan Instagram gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman harus inline, sejalan dengan siapa sih target market teman-teman gitu. Siapa sih target market brand kopi teman-teman. Misalnya target market brand kopi teman-teman adalah anak-anak muda, range usia 15 sampai 25 tahun. Nah, ketika mempunyai sebuah segmentasi dengan usia golongan muda seperti itu, teman-teman juga harus bisa mengetahui dulu gitu. Apa sih yang mereka butuhkan? Ingat teman-teman, bisnis yang bagus adalah kita melihat suatu masalah, kemudian memberikan sebuah solusi dari masalah itu. Nah, that's a good business gitu. Itu bakal menjadi sebuah bisnis yang sustainable gitu. Bisnis yang bisa long last. Karena kita hadir untuk memberikan sebuah solusi. Jadi pahami dulu nih, nanti pesan yang akan disampaikan di Instagram itu seperti apa? Solusi apa yang teman-teman tawarkan? Misalnya nih kayak tadi, anak-anak muda usia 15 sampai 25 tahun. Butuhnya anak-anak muda tuh apa sih sebenarnya?
butuh space yang enak buat nongkrong bareng teman-temannya. Mungkin juga era saat ini work from coffee shop itu juga baru happening. Itu bisa menjadi sebuah solusi juga teman-teman. Tapi saya modelnya mohon maaf mengas kecil dan lain-lain gitu. Oke, kita lihat sebuah kopi-kopi hidden gem. Kopi-kopi hidden gem sebenarnya dia memberikan sebuah solusi apa sih? Dia melihat sebuah keresahan apa? Nah, ketika misalnya kita melihat sebuah keresahan itu, kemudian kita bisa memberikan sebuah solusi itu bisa menjadi sebuah penawaran yang good deal gitu bagi para calon target market atau customer kita. Nah, sebuah konsep inilah yang harusnya bisa teman-teman pahami dulu. Jadi basic thinkingnya, tadi big thinkingnya adalah jangan langsung saya buka sosial media, saya mau posting foto, saya mau posting video, saya menawarkan produk. Siapa target marketmu? Apa yang kamu tawarkan? Apa yang kamu nantinya bisa menjadi pembeda gitu? Karena saya banyak sekali jumpai, ya udah di Instagram sekedar foto, sekedar video, kemudian captionnya panjang, dibuka coffee shop ini, orang bakal males banget. Karena dia nggak itu. Ada namanya sebuah psikologi marketing di mana kita bisa tahu riset dulu. Range usia 15 sampai 25 tahun itu misalnya kita segmennya utamanya cewek ya. Karena cewek mungkin suka yang lesi-lesi atau mungkin suka yang nongkrong-nongkrong yang hidden gem. Ya udah, ketahui dulu psikologi segmenmu. Misalnya cewek itu suka dengan warna pink. Cewek juga suka dengan tipografi yang sedikit mini-mini gitu. Ya udah, tipografinya, warnanya, palet colornya di Instagram itu tone warnanya jadi pink gitu. Nah, ketika orang buka itu akan jadi jauh lebih enak, akan jauh jadi lebih into karena merasa ini aku banget. Nah, hashtag kayak misalnya di ini aku banget dalam tanda kutip ya, ini sudah memberikan sebuah brand engagement namanya. Ada sebuah keterikatan antara brand itu sendiri dan juga kepada audiensnya gitu. Nah, inilah yang harusnya bisa menjadi sebuah hal yang nantinya bisa memberikan sebuah jawaban atas keresahan-keresahan yang dirasakan oleh para customer tersebut. Ini misalnya hidden gem itu membutuhkan apa sih? Rasa kuriusnya, rasa ingin tahunya, experience-nya. Di marketing 6.0 saat ini, brand yang bagus adalah brand yang bisa memberikan sebuah experience yang oke. Okay. Experience dalam hal apa? Mengonsumsi produknya, ketika ingin membeli produknya, after membeli produknya, ada sebuah experience yang mana itu membuat sebuah customer jadi lebih engagement, jadi lebih engaged, jadi jauh lebih terikat gitu sama apa namanya brand tersebut. Nah, konsep inilah teman-teman yang harusnya bisa teman-teman pahami dulu. Jadi, gimana mas saya punya jualan produk A nih, saya langsung buka IG, buka TikTok, terus apa? Oh, bu, sekedar bikin video. Bukan hanya sekedar bikin video, teman-teman. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah pesan melalui konten. Nah, konten-konten ini harus benar-benar disetting. Konten itu bisa berupa foto, bisa berupa video, bisa berupa desain, bisa berupa sebuah apa ya, konten website. Nah, sebuah tulisan. Banyak sekali jenis konten. Tapi poinnya, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Dan nilai apa yang akan kamu tawarkan? Nah, gambarnya untuk kita berbicara digital, cakupan big thinker-nya, generalnya seperti itu. Jadi, basic thinkingnya adalah ketika kita ingin memberikan sebuah pesan yang jelas, nilai yang jelas kepada audiens kita harus betul-betul memahami teman-teman. Bagaimana sebuah audiens itu menginginkan sesuatu. Kemudian juga pahami dulu bagaimana sebuah audiens itu engage dengan sesuatu. Nah, ketika hal itu terjadi nantinya bakal jauh lebih enak untuk nantinya kita berjalan dan juga bergerak. Karena bayangin aja kalau kita nggak ada namanya brand guideline. Brand guideline itu nanti guide, panduan, acuan terhadap brand kita untuk nantinya bisa kita jalankan. Misalnya brand guideline dari tempat dari brand teman-teman misalnya kopi. Brand guideline-nya warnanya cenderung merah. Kita bedah aja biar teman-teman ada gambaran. McD deh. Brand guideline-nya apa? Tone warnanya dia merah, kuning, putih. Nah,
Tipografinya dia pattern yang jelas, yang tebal. Fontnya juga yang tebal, ya kan? Kemudian dari experience-nya dia memberikan apa? Sebuah pengalaman melalui desktoop. Dan itu mereka sampaikan melalui pesan-pesan media sosial. Mereka sampaikan melalui campaign-campaign. Campaign-campaign itu misalnya ada sebuah gebrakan, ada sebuah gerakan untuk nantinya McD itu ingin memberikan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu juga penting. Jadi basic thinkingnya adalah kita harus betul memahami siapa sih sebuah target market kita, apa sih maunya, kemudian disamakan target market ini sama brand kita. Brand kita ini tujuannya siapa sih? Brand kita ini memberikan sebuah solusi apa sih? Brand kita ini mempunyai palet warna yang seperti apa sih? Nah, dari situ nanti kita blend, kemudian kita deliverykan kepada audiens. Nah, hasil seperti ini biasanya akan jauh lebih mengena di mata audiens, di mata market, karena market sudah jelas nih, oh ini brand ini karakternya seperti ini. Tapi kalau sebuah brand yang tidak mempunyai karakter, pasti bakal gulung tikar. Saya bisa jamin. Bumas tuh ada brand yang dia raw banget, dia abstrak banget, gak ada palet warna, gak ada tuh. Dia itu karakternya rawnya itu, abstraknya itu. Pesannya ya itu gitu. Nah, itu harus benar-benar bisa teman-teman pahami. Jadi plan pertama, kalau misalnya teman-teman ingin memberikan sebuah brand di media sosial, pahami dulu tadi. Ada palet, ada logo, ada brand guideline, ada karakter yang mau ditonjolkan, ada sebuah pesan apa sih yang ingin teman-teman sampaikan melalui media sosial. Nah, gambarnya seperti apapun produk teman-teman, apalagi produk di bidang sebuah TI, ya. Nah, kita lanjut. Kemudian pentingnya pemasaran digital dalam bisnis TI. Di sini juga kita bahas juga pemasaran digital adalah cara efektif untuk memperkenalkan produk TI. Memang teman-teman, di era saat ini gampangnya kita akses media sosial, mudahnya kita bertemu dengan orang lain, dengan yang bukan kita kenal bahkan gitu ya, dengan cakupan yang lebih besar, itu memang sangat mudah gitu loh. Nah, sekarang basicnya gini deh, misalnya teman-teman punya Instagram nih, pasti teman-teman punya follower di Instagram lebih dari 100 orang. Nah, 100 orang ini ada yang namanya sebuah leads. Leads itu potensial market. Nah, ketika teman-teman bisa mempunyai sebuah, bisa mengolah sebuah leads ini menjadi sebuah target market teman-teman, potensial target market teman-teman. Nah, ini nantinya bisa menjadi sebuah cakupan yang baik. Nah, bayangkan aja, kita pasti punya di Instagram, rata-rata mungkin ya. Kemudian sekarang pasti followernya di atas 100. Nah, teman-teman pasti ada melihat sebuah brand yang teman-teman suka, teman-teman gemari, karena mungkin into banget sama teman-teman. Nah, tanpa teman-teman sadari, brand tersebut itu memancing teman-teman yang merupakan target marketnya untuk bisa into. Kenapa orang kadang sukanya Adidas? Kenapa orang sukanya Nike? Kenapa orang sukanya mungkin Puma? Kita bahas sepatu ya. Nah, karena mereka memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah karakter, memberikan sebuah experience yang beda-beda. Loh, saya suka Nike karena mungkin suka dengan Nmax-nya, mungkin jalannya lebih enak gitu. Saya suka dengan New Balance karena mungkin enak buat diajak jalan kakinya jadi jauh lebih enak. Saya suka Puma mungkin akselerasinya ketika saya jogging, ketika saya lari itu jauh lebih enak. Nah, dengan tiga cerita saya ini, ada yang satunya sukanya sport, misalnya lari tadi, ada yang satunya sukanya fashion, ada yang satunya soal untuk dipakai daily activity. Nah, tiga karakter ini kan udah berbeda. Jadi karakter untuk nantinya kemudian kita bisa apa ya, deliverykan gitu. Itu memang harus jelas di awal. Dengan menggunakan saluran seperti media sosial, mesin mencari, dan email marketing untuk menjangkau audiens lebih luas. Penerapan pemasaran berbasis teknologi berdampak pada manajemen pemasaran termasuk customer, produk, dan brand. Nah, penerapan pemasaran berbisnis teknologi berdampak pada manajemen pemasaran. Karena nanti sebuah
develop eh, apa ya, marketing plan-nya bakal berbeda. Marketing plan offline dan online itu berbeda. Karena offline kita langsung berhadapan langsung nih dengan audiens, ya kan? Online kita nggak tahu gitu audiens ketika misalnya baru scroll scroll YouTube atau misalnya baru scroll scroll Google, baru scroll Instagram gitu ya. Kemudian ada brand kita di situ. Nah, gimana caranya? Ketika ada orang-orang yang scroll scroll tersebut, kita langsung into dengan kita. Misalnya kita melalui tools ads ya namanya, tools ads gitu. Nah, itu juga nantinya sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan sebuah selling. Jadi ada namanya sebuah transition teman-teman antara ketika awal dia aware dulu, dia engage dulu, kemudian dia buy, dia beli, kemudian dia loyal. Sebelum buy ini ada namanya sebuah trust gitu. Dia percaya nih sama brand kita. Entah misalnya di sosial, misalnya kayak misalnya kita bisnis TI ya, kita udah memberikan portofolio, kemudian ada testimoni dan lain. Orang kan jauh lebih percaya daripada misalnya Instagram kita atau mungkin website kita itu kosongan, nggak ada testimoni, nggak ada siapa klien kita. Nah, ini juga harus bisa disetting dari awal bahwasannya ketika kita ingin memberikan sebuah pesan-pesan tersebut, ini juga akan bisa memberikan sebuah dampak yang bagus. Nah, tadi kita sampai pentingnya bagaimana kita bisa membuat basic ya, basic fundamental dalam sebuah bisnis. Kemudian kita salurkan pesan-pesan tersebut melalui platform digital dan juga nantinya kita bisa memberikan sebuah pengaruh, bisa memberikan sebuah nilai, kemudian bisa memberikan sebuah pesan yang tepat kepada audiens atau target market kita. Nah, kemudian teman-teman ada beberapa poin mengenai pentingnya berwirausaha di bidang TI dan juga komunikasi. Teknologi informasi dan juga komunikasi memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis serta membuka peluang besar. Ya, sebuah movement di BISTEK ya, bisnis teknologi merupakan sebuah terobosan yang besar. Apalagi kita nanti bisa menyebutnya sebuah startup biasanya. Nah, tapi saya banyak banget jumpai sebuah startup ini atau sebuah jasa atau brand atau bisnis yang bergerak di bidang sebuah teknologi ini banyak sekali yang mereka tidak punya sebuah fundamental sebenarnya. Makanya kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak sekali startup gulung tikar. Big questionnya, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya simpel teman-teman. Mereka tidak mempunyai sebuah fundamental dan proses bisnis yang baik. Sekali lagi, banyak startup yang gagal di bidang teknologi, ini yang gagal di bidang teknologi, mereka tidak paham fundamental dan juga proses bisnis atau bisnis proses yang baik di bisnis tersebut. Karena kebanyakan pelaku-pelaku bisnis di bidang high tech atau teknologi gitu ya, startup gitu, mereka hanya mempunyai skill yaitu spesialisasi di bidang tersebut. Tapi dia tidak paham bagaimana nanti eh, ketika bisnis ini udah drop, bisnis ini tidak laku, bisnis ini dikenalkan, dia kurang memahami sebuah fundamental-fundamental tersebut. Nah, ini harusnya teman-teman dipahami jauh lebih awal dulu sebelum nanti kita bergerak ke arah yang lebih besar. Karena kita sudah mempunyai fundamental nih. Kita sudah mempunyai sebuah bekal gitu. Otomatis kita gunakan untuk mengarungi nih bahtera bisnis kita gitu. Berbisnis dan berdagang dua hal yang berbeda. Business is about how creating system yang bagus, creating system yang efektif, creating system yang benar-benar into dengan sebuah brand tersebut. Dagang hanya sebuah jual beli. Proses dagang ini merupakan salah satu proses dalam berbisnis sebenarnya. Oke,
Berbisnis dan berdagang itu berbeda. Berdagang kita jual, misalnya kita jualan es teh deh, itu berdagang. Tapi kita berbisnis es teh, kita membuat sebuah ekosistem, kita memberikan sebuah nilai jual untuk difranchise-kan, kita tahu bagaimana daun teh ini diambil dari petani, kemudian disortir untuk nantinya diolah menjadi teh, kemudian kita packaging, kita olah menjadi sebuah brand teh. Nah, itu namanya sebuah bisnis. Tapi berdagang gitu deh, saya cuma jualan es teh. Nah, konsep inilah yang harus bisa teman-teman pahami dan juga gambarkan dulu, karena dengan teman-teman bisa memberikan sebuah nilai pemahaman ini dan juga sebuah poin ini akan bisa menjadi sebuah langkah yang baik dan tepat untuk nantinya bisa teman-teman gunakan. Banyak juga teman-teman kebutuhan pasar yang belum terpenuhi seperti aplikasi berbasis teknologi, perangkat keras, layanan cloud, dan juga solusi komunikasi digital. Berbasis teknologi deh. Misalnya kita nanti kayak misalnya kemarin sayuran. Kemudian apa lagi ya? Yang baru rame deh nih, e-fishery. Nah, kenapa sebuah e-fishery ini bisa bankrupt deh? Padahal sebuah bisnis startup teknologi yang merupakan membantu ya bagi para peternak tambah ikan, tambah udang, mereka membantu. Bisnisnya simpel teman-teman. Bisnisnya simpel, yaitu dia memberikan sebuah periode, kan kalau misalnya di tambah ikan atau tambah udang gitu, itu kan ada jam pakan, jam memberikan makan gitu bagi ternak kita gitu. Nah, Evisery memberikan sebuah solusi, yaitu ketika misalnya para pegawai atau para anak kandang gitu ya, itu tidak bisa on time, dia memberikan sebuah otomatisasi untuk nantinya pada misalnya memberi pakan jam 9 pagi sampai jam 5 sore, let's say gitu. Nah, dia bisa langsung memberikan sebuah pakan dengan alatnya dia jam 9 pagi dan jam 5 sore tanpa ada anak kandang yang menabur-naburkan pakan-pakannya misalnya kayak gitu. Nah, tuh, itu bagus Kak. Bagus. Bisnisnya simple tapi into. Big problemnya adalah di manajemennya. Dia dinyatakan fraud, dia dinyatakan bankrupt, dia juga mau diakuisisi. 90% karyawannya sekarang sudah di layoff. Sudah di layoff, sudah diberhentikan. Padahal salah satu startup yang mendapatkan suntikan dana yang besar oleh investor asing, kemudian juga banyak mengerjakan ekspatriat sebenarnya, investor itu. Karena juga kebetulan teman saya bagian apa namanya finance-nya mereka, ya apa yang benar dikatakan itu juga ada benernya ada salahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana sebuah manajemen ini take handle. Kalau take handle, ya dia operating, dia mengoperasikan sebuah bisnisnya ini benar-benar dari hulu ke hilir. Nah, ini yang harus bisa teman-teman pahami. Jangan sekedar apa ya? Jangan sekedar hanya bergantung pada orang gitu. Dalam arti orang pegawai kita. Sebagai leader, bukan bos ya, sebagai leader, kita harus benar memantau nih. Memantau, oh ini berjalan dengan baik, oh ini tidak. Nah, sama sebenarnya nggak inline, nggak apa namanya, sama dengan apa yang kita bahas. Cuma ini perlu teman-teman pahami bahwasannya sebuah manajemen finance dalam apapun bisnismu, sekecil atau sebesar apapun bisnismu, itu kuncinya teman. Purchasing, kemudian kita menghitung aset liquid, non liquid, cash flow dan lain, itu kuncinya sebenarnya di situ. Kalau itu udah amburadul, udah pasti bakal menjadi bisnis yang tidak sustain. Karena udah banyak terjadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau juga misalnya bisnis TI dan lain, karena kan TI juga bisnis teknologi informasi itu rentan dengan hal inovasi. Itu yang saya jumpai. Saya mau inovasi ini kak, inovasi ini, inovasi ini. Tapi itu apa enggak? Karena kan kalau kita inovasi itu,
itu kan kita gambling. Gambling itu dalam arti bertarung nih. Kita mau benar-benar jadi oke apa enggak. Walaupun sebenarnya itu harus mau nggak mau dilakukan. Tetapi masalahnya ya, saya masalahkan bukan inovasinya teman-teman, tetapi too much-nya inovasi. Terlalu banyak inovasi yang diberikan. Gitu. Business penetration yang terlalu nggak inline, kemudian development sebuah produk yang terlalu nggak inline, karena mereka ingin cross line market dan lain alasannya dan lain itu nggak into gitu menurut saya karena um, apa yang nantinya kita build kita bangun sekarang ketika ini tidak oke dan mempengaruhi bisnis proses ini bakal jadi bumerang besar bukan terus gak harus inovasi ya inovasi harus gitu tapi yang jangan terlalu too much gitu ya udah yang into dalam arti into tuh ketika kamu mau too much tapi into nah pokoknya seperti itu nah teman-teman di bisnis teknologi informasi selain tentang dengan sebuah inovasi tadi ya teman-teman juga harus bisa memikirkan bagaimana sebuah product knowledge yang baik nah banyak saya jumpai bisnisnya ini terlalu apa ya terlalu canggih ya mungkin ya bahasanya terlalu canggih audiensnya tidak mempunyai product knowledge yang baik akhirnya apa iya mereka bakal males gitu jadi pemberian sebuah product knowledge pengetahuan produk kita terhadap audiens kita ini menjadi sebuah poin fundamental lainnya ketika kita berbisnis dalam konteks teknologi informasi. Kemudian perkembangan teknologi khususnya di bidang internet, perangkat mobile, dan cloud membuka peluang bisnis yang semakin besar di sektor teknologi dan juga sebuah komunikasi. Memang teman-teman ketika kita ingin bisa memberikan sebuah apa ya growth bisnis, pertumbuhan bisnis yang jauh, ya, yang baik, kita harus betul-betul bisa memahami kemana arahnya dan juga bagaimana sebuah proses komunikasi. Nah, ini yang terakhir, banyak startup TI dan komunikasi berkembang besar, manifestor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian digital. Memang, memang gitu. Tapi banyak lagi yang fraud, banyak lagi yang dia bankrupt, banyak lagi yang mereka tidak into, karena prosesnya dia hanya menjadi spesialisasi di bidang tersebut. Tapi dia nggak tahu bagaimana sebuah bisnis prosesnya, bagaimana sebuah market leads-nya, bagaimana grab and go untuk sebuah campaign, gitu ya. Nah ini harus bisa teman-teman pahami gitu, karena dengan kita bisnis teknologi informasi, misalnya kayak misalnya jasa aplikasi deh. Kayak kemarin saya baru jumpai teman saya, dia membuat aplikasi untuk rumah sakit itu ditawarkan untuk misalnya rumah sakit itu ketika misalnya ada yang antri itu nggak usah datang ke rumah sakit tapi bisa ngecek melalui aplikasinya tersebut. Nah, kemudian saya tanya sistem bayaranmu gimana gitu? Sistem bayaranmu gimana? Loh, saya nggak dibayar loh. Tapi setiap nanti ada orang yang pesan aplikasi saya dan orang tersebut apa namanya bayar bil rumah sakit, saya selalu dapat 5%. Bayangin aja misalnya ada orang yang berapa ribu orang setiap hari gitu. Nah, itu salah teman saya yang dia mengerti soal bisnis proses. Dia bukan money oriented gitu, tetapi kepada value oriented. Jadi, ketika kita money oriented, pasti kan, yaudah saya di bawah 15 juta nggak apa deh. Udah cukup, ya dapatmu 15 juta doang. Tapi kalau dia value oriented, bagaimana dia nge-service orang, kemudian bagaimana dia maximize the application ya, aplikasinya dengan maksimal, dia bergaining offeringnya apa namanya minta 5% fee setiap ada orang yang pesan melalui aplikasinya itu ke rumah sakit tersebut dia dapat 5%. Bayangkan aja misalnya ada yang operasi sesar sesar mungkin sekarang 20-30 juta 5% satu orang berapa rumah sakit yang dia pegang sekarang berapa ribu orang setiap hari yang lewat aplikasinya.
Itulah sebuah bisnis bekerja, teman-teman. Jadi eh jangan hanya melulu, yaudah, saya bikin ini untuk dijual. Ada lebih dari itu. Kita creating ekosistem bisnis, kita creating value. Semakin besar value-mu, semakin besar juga bayaran. Tapi kalau semakin kamu berorientasi pada uang, ya sudah, segitu-gitu aja gitu. Gak grow up, gak bakal, ya bakal lebih sulit ya, karena mindset kita, point of view kita udah terbarier sendiri gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman pahami. Nah, kemudian dengan customer management. Nah, bagaimana tadi kita sudah bahas, kita mentreatment sebuah customer, kita memberikan sebuah apa ya, nilai-nilai yang bagus untuk customer-customer kita mengerti nih karakter customer kita seperti apa, kita mengerti keresahan apa sih yang dirasakan oleh customer. Perusahaan mampu mengelola pelanggan dengan lebih baik berkat adanya teknologi informasi antara lain. Pertama, meningkatkan hubungan dengan berbagai community. Kedua, pendekatan yang lebih kontekstual. Ketiga, menetapkan positioning yang lebih realistis. Hal-hal ini teman-teman harus bisa menjadi sebuah poin fundamental yang pas. Kenapa sih Kak ngomongnya fundamental terus? Karena saya tidak ingin teman-teman melupakan tadi apa yang kita bahas awal. Fundamentalnya, karakternya, celahnya, keresahan apa, nilai apa. Nah, itu sebuah bisnis fundamental yang harus benar teman-teman jaga dari awal sampai nanti setinggi atau seberkembang apapun bisnis teman-teman. Kedua, pendekatan yang lebih kontekstual. Jadi ada konteksnya gitu. Ada sebuah arahannya. Kontekstual ada sebuah arahan yang di sini. Jadi kita ingin mendekati sebuah customer gitu ya. Ya kita harus tahu kontekstualnya apa. Apa yang kita tawarkan. Berapa sih kemampuan dia bayar. Kenapa sih dia mau membeli produk kita? Ada kontekstualnya. Jadi tidak serta-merta kita hanya sekedar yaudah deh ini ditawarkan ke siapapun. Itu bukan gameplaynya teman-teman. Ketiga, menetapkan positioning yang lebih realistis. Nah, teman-teman, perlu teman-teman sadari ya, bahwasannya ada namanya sebuah market positioning. STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, segmen, target, dan positioning ini merupakan sebuah tiga elemen yang berbeda tapi akhirnya nyambung. Target market, misalnya marketnya cowok. Segmennya adalah cowok dengan usia 15 sampai 25 tahun. Positioningnya cowok dengan usia 15 sampai 25 tahun yang suka dengan sepak bola. Misalnya teman-teman jualan jersey. Misalnya. Begitu juga misalnya kita aplikasikan di bisnis TI. Misalnya nih teman-teman jualan kayak efisiensi tadi deh. Let's see. Segmen dia siapa sih? Ya orang yang beternak ikan. Targetnya sih orang yang beternak ikan dengan kapasitas lebih dari 5.000 ekor. Positioningnya dia siapa sih? Orang yang beternak ikan dengan kapasitas minimal 5.000 ekor yang dia mempunyai kesulitan untuk memberikan pakan dengan waktu yang on time. Jadi segmen itu lebih lebar, ya kan? Target itu lebih detail, positioning itu lebih tajam. Jadi kamu misalnya bidik anak panah itu sudah ada nih positioningnya tuh yang tepat di tengah bolongan itu positioningnya. Targetnya itu ring satunya, segmennya itu ring duanya. Nah jadi STB yang ingat segmenting, targeting, positioning. Ini tiga hal yang nantinya harus bisa teman-teman penetrasi, teman-teman arahkan terhadap pesan-pesan yang ingin brand teman-teman sampaikan. Kemudian product management. Ini juga harus bisa teman-teman pahami. Di sini ada produk strategi, ada produk development, ada produk marketing juga. Ini whole of ini dibuat dan juga di creating oleh produk manajemen. Produk strategi, kita bagaimana kita bisa memberikan sebuah desain produk yang pas. Membikin produk bukan hanya sekedar bikin produk, tapi didesain.
packagingnya, kemudian isiannya, pesannya. Nah, jadi berbisnis itu sebenarnya berkesenian, teman-teman. Kalau teman-teman bisa memahaminya dengan cara yang tepat gitu. Berbisnis itu berkesenian aslinya. Art of business ada namanya. Ada bukunya juga, Art of Business gitu. Yang mana intinya adalah ketika kita ingin memberikan sebuah pesan yang bagus dalam sebuah bisnis kita, pesan dan juga kesan yang baik untuk bisnis kita, desain sebuah bisnismu seseni mungkin. Bukunya kayak gitu. Oh nggak salah karyanya siapa ya? Robert Kiyosaki, bukan ini, bukan Kiyosaki. Nah, gitu teman. Jadi pahami dulu teman-teman memberikan sebuah desain produknya. Di sini dijelaskan juga teknologi informasi membantu perusahaan membedakan merek secara otentik dan berkelanjutan serta mengkomunikasikan komitmen mereka dengan transparan. Mengkomunikasikan komitmen mereka dengan transparan artinya teman-teman mereka harus betul-betul paham terhadap apa dan juga nilai sebuah value yang nantinya bisa memberikan sebuah gambaran yang jauh lebih jelas. Kemudian membantu proses marketing mix. Ada 4P, product, price, place, promotion. Sebenarnya sekarang sudah ada 7P kalau nggak salah. 5P. Ya, ditambah placement. Placement itu dalam arti buat penempatan brand ini di offline maupun di digital. Perubahan cara, sebentar, charger. Saya ambil charger sebentar teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin ketika saya ambil charger ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena saya ambil chargernya di kamar sebentar, mau ditunggu. Agak naik di lantai 2 soalnya mau izin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Saya tunggu sekalian. Saya izin ambil charger sebentar. Silakan buat teman-teman sambil menunggu Mas Asraf untuk bisa masuk lagi. Eh, Teman-teman yang ingin ditanyakan mungkin terkait bisnisnya. Hari ini kita banyak membahas tentang strategi pemasaran secara digital. Mungkin nanti untuk beberapa slide selanjutnya. Jadi teman-teman mungkin sekarang ada problem nih di pemasaran teman-teman secara digital nih. Itu bisa ditanyakan. Oke, teman-teman dulu. Sini saya. Oke, tadi sudah sampai di 4P ya. Nah, kemudian mendesain ulang sales channel atau mungkin channel distribution market. Nah, channel distribution market ini teman-teman harus bisa memberikan sebuah arahan gitu. Ini ke siapa sih nanti distribusi market saya gitu? Ini nanti ke mana sih sebenarnya? Apa namanya sebuah
market, produk, dan juga tujuan produk saya ini sebenarnya goalsnya ke arah mana sih? Nah, ini teman-teman harus desain gitu, karena ketika teman bisa mendesain ini dan juga memberikan sebuah pengaruh yang baik, nantinya juga akan bisa memberikan sebuah gambaran yang jauh lebih bagus. Nah, ada namanya sebuah brand management. Nah, teman-teman, sebuah brand management yang baik, sebuah brand management yang kuat, gitu. Ini nantinya memberikan sebuah apa ya? Dia bold di karakter. Tadi sudah kita bahas di awal sebenarnya juga ya, di bisnis fundamental, membangun karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu sebenarnya menjadi sebuah citra tersendiri nantinya ketika kita bisa memberikan sebuah nilai-nilai yang tepat gitu. Karena dengan kita bisa memberikan sebuah nilai-nilai yang tepat dan juga memberikan sebuah karakter yang kuat, ini juga bisa memberikan sebuah hasil yang jauh lebih bagus juga teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya merek yang kuat dibangun dengan teknologi seperti media sosial dan juga AI. Nah, nanti kita bahas AI. Karena panjang, kita skip sebentar dulu. Contohnya naik dengan tagline Just Do It yang masih perbedaan perempuan dalam olahraga. Keresahan lagi sekali lagi. Naik mengeluarkan campaign atau tagline Just Do It. Yang mana dia melihat adanya inspirasi pemberdayaan perempuan dalam berolahraga. Emansipasi wanita. Ini merupakan sebuah cakupan eh, apa ya? Cakupan cakupan brand yang harusnya bisa dan juga selalu dipunyai oleh teman-teman, brand teman-teman. Karena dengan kita bisa memberikan sebuah pengaruh tersebut, dengan kita bisa memberikan sebuah nilai tersebut nantinya, ini juga akan bisa jadi jauh lebih optimal sebenarnya. Nah, kemudian menanamkan sense of caring. Teknologi informasi memungkinkan layanan pelanggan proaktif seperti Spotify yang menggunakan pengenalan suara untuk merekomendasikan lagu, Google Voice dan lain. Nah, sense of caring, bentuk kepedulian. Ada sense of caring, sense of belonging. Nah, sense of caring ini ketika tahap di brand trust. Brand trust tuh customer teman-teman sudah trust terhadap brand teman-teman. Nah, sense of belonging adanya sebuah nilai memiliki gitu ya dari customer untuk brand teman-teman ini terjadi di tahap proses loyalty, customer loyalty. Pahami dulu step-stepnya, awareness, ya kan? Kemudian dia engagement, dia trust, dia buy, kemudian dia loyal. Nah, step-step inilah yang harusnya bisa teman-teman apa ya? Lihat brand saya di tahap mana nih? Oh, orang-orang belum notice nih. Ya udah di awareness dulu, dikasih tahu dulu. Misalnya brand nonton brand baru ya. Oh ya udah dikasih tahu dulu nih. Oh, ini saya ada brand baru. Kemudian brand saya ini mempunyai nilai ini, cakupannya ini, value-nya ini, karakternya seperti ini. Nah, ini juga akan bisa memberikan sebuah poin dan juga sebuah nilai yang kuat gitu. Kedua, menanamkan sense of caring. Teknologi informasi memungkinkan layanan pelanggan proaktif seperti Spotify yang menggunakan pengenalan suara untuk bisa merekomendasikan lagu yang ada. Ketiga, membuka kesempatan kolaborasi. Teknologi informasi mendukung interaksi seperti kolaborasi dari TOS dengan pelanggan melalui kontes Crash the Super Bowl. Nah, kayak kemarin ya, Super Bowl. Super Bowl itu menjadi final Super Bowl di Amerika, menjadi sebuah spotlight tersendiri karena million views di situ, banyak orang menyaksikan itu, brand melihat bahwa ini merupakan kesempatan yang tepat untuk saya mengenalkan brand saya atau meluncurkan campaign saya. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus bisa pahami juga bahwasannya dampak yang nanti diberikan terhadap ketika kita bisa memberikan sebuah apa namanya sense of caring or belonging ini gitu ya.
Ini juga nantinya bisa memberikan sebuah dampak yang jauh lebih bagus ke depannya. Memahami audiens dan membangun persona pembeli. Ketika teman-teman bisa memahami audiens dan juga bisa nantinya memberikan sebuah persona ya, persona itu dalam arti kesan pembeli, ini akan jauh lebih bermanfaat untuk nantinya bisa kita otak-atik lah customer kita ini mau kita arahkan kemana sih? Sebelum teman-teman memulai sebuah kampanye pemasaran digital, kamu harus juga memahami siapa audiensmu. Buat persona pembeli yang menggambarkan pelanggan ideal yang akan menggunakan produk teknologi informasi produk. Ini teman-teman harus bisa teman-teman pahami karena sebelum teman-teman memulai campaign digital, teman-teman harus bisa memahami siapa audiens. Di sini juga dijelaskan ada namanya demografi. Demografi itu ada usia, jenis kelamin, lokasi, status pekerjaan. Kita bedah satu-satu. Usia. Tentu mempunyai sebuah pola komunikasi yang berbeda. Ketika misalnya kita mengkomunikasikan sebuah brand terhadap orang yang berumur 20 tahun dan orang yang berumur 60 tahun. Sudah berbeda. Nah, kontekstual inilah yang harusnya bisa teman-teman pahami. Karena dengan teman-teman bisa memberikan sebuah kontekstual yang tepat, ini juga akan bisa memberikan sebuah dampak yang jauh lebih bagus dan juga jauh lebih maksimal lagi. Psikografi, minat, hobi, masalah yang dihadapi yang dapat dibacakan oleh produk TI teman-teman. Psikologinya, psikologi teman-teman atau mungkin lawan teman-teman itu mempunyai sebuah karakter yang seperti apa. Ketika tadi dia suka dengan FOMO ya, hal FOMO, misalnya anak-anak muda tadi maksud saya, hal FOMO, kalau di Solo teman-teman, ketika misalnya ada coffee shop baru, itu pasti ramai. Karena masyarakatnya tuh lumayan antusias dan juga FOMO. Dan masyarakat Solo lumayan konsumtif banget gitu. Nah, tapi bagaimana ketika ini sudah ramai, kita engage nih, kita ikat, biar mereka loyal sama kita. Yaitu product value, brand value, dan customer value kuncinya. Product value apa? Ya build up quality produk kita, ya harus maksimal. Kayak misalnya tadi di copy, let's say. Ya udah, berarti nanti hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang bisa teman-teman tawarkan, iya dengan produk quality coffee yang oke gitu loh. Mungkin dari beansnya, dari sirupnya, dari rasanya. Nah, kemudian apa? Tadi ada juga service. Udah produknya bagus, tempatnya enak, bagus, servisnya jelek. Orang udah pasti males. Karena masyarakat Indonesia, karakternya, itu lumayan baperan. Perlu teman-teman paham itu. Masyarakat Indonesia itu lumayan baperan. Karena kalau misalnya ada barista nih atau mungkin pelayan gitu. Dia berkata mungkin yang tidak enak atau mungkin yang tidak tepat atau sekedar membentak saja deh. Misalnya ini baru crowded banget ya. Ini crowded banget di suatu tempat makan, crowded banget. Kemudian ada suatu server pelayan, ada suatu pelayan yang dia juga baru mungkin hektik kepalanya, crowded, capek mungkin dan lain. Ditegur sama customernya, Mas kok makanan saya nggak datang datang? Dia marah aja, customernya dia merasa, ya yeah, jadi image brand yang jelek. Padahal itu oknum karyawannya. Nah, inilah yang harus selalu kita jaga, teman. Dalam arti, mau karakter karyawan seperti apapun, kita harus benar-benar menjaga SOP. Senyum, salam, sapa, 3S misalnya. Mau dibentak seperti apapun oleh customer, mau dibisik-bisik ataupun seperti customer, kalau hanya sekedar lisan,
tidak ada main tangan atau apapun, ini yang saya terapkan juga. Sudah senyum, mending kamu langsung panggil HRD atau mungkin manajer, biar dihandle oleh orang-orang tersebut. Karena takutnya ketika misalnya customer ini komplain atau apapun itu, pegawai atau mungkin server tersebut membalasnya gitu ya. Yang jelek bukan hanya pelayan tersebut, tetapi whole of the brand. Semua brandnya itu juga jadi jelek. Dan ingat, walaupun ini sudah marketing 7.0, salah satu marketing terbaik juga word of mouth. Mulut ke mulut. Wah itu luar biasa. Wah aku kemarin ke sini deh, nggak enak banget pelayanannya. Makanya ini nasi tapi pelayanannya nggak enak banget deh. Gara-gara mungkin saya aku komplain terus tiba-tiba dibentak deh. Nah, perlu juga kalau misalnya teman-teman kayak gitu ada namanya sebuah manajemen risiko. Manajemen risiko itu nanti untuk teman-teman menghitung salah satunya risiko terhadap situasi yang crowded. Karena kan mungkin karyawan tersebut baru ramai, dia capek, hektik kepalanya, dia sudah terpecah fokusnya dan lain, ditambah ada bumbu dikit percikan api ini tadi, udahlah pasti meledak. Nah, kalau tidak dilatih dulu, tidak di trial dulu, tidak ditempa dulu, ya pasti akan meledak. Nah, kalau ditempa dulu ya dia bisa menahan, pasti itu bisa menahan. Asalkan tidak main tangan atau mungkin main fisik ya, lempar apa atau apa. Nah, itu kalau yang itu sudah beda kasus. Oke, itu teman-teman. Selingan. Karena teman-teman juga ini inline sebenarnya. Harus bisa memahami bagaimana sebuah brand have a good serve, mempunyai sebuah service yang bagus untuk para target audience. Kemudian perilaku online, media sosial atau apa yang mereka gunakan, situs wajib yang sering dikunjungi, serta bagaimana mereka mencari solusi untuk masalah-masalah mereka. Nah, kemudian strategi pemasaran digital untuk bisnis teknologi informasi. SEO, Search Engine Optimization. Teman-teman, SEO. SEO ini menjadi sebuah hal yang udah gampang gini deh. Kalau misalnya teman-teman pusing. SEO ini nanti kita setting, kita upayakan fungsinya untuk nantinya teman-teman menjadi sebuah platform keyword yang paling dicari di suatu platform digital. Namanya gitu. Dan ayam goreng. Terus ada yang misalnya ngetik ayam goreng di Solo. Nah, ketika sudah teman-teman maksimalkan SEO ya, search engine optimization-nya ini gitu. Top listnya, kalau nggak ada yang ads ya, kalau ada yang ads gitu. Top listnya itu gimana caranya teman-teman yang top search-nya gitu. Nah ini bisa disetting, Kak, bisa. Apalagi kalau teman-teman mau menggunakan ads, karena Google Ads, Instagram Ads, Shopee Ads, TikTok Ads, sekarang semua ads berbayar itu semua. Kalau teman-teman placingnya tepat, dia itu benar-benar impactful, very impactful teman-teman. Misalnya gini deh, kita nge-ads di Instagram, let's say gitu. Kemudian kita ingin direct untuk sellingnya itu di website. Misalnya kita tadi jualan aplikasi gitu ya. Nah, kita bikin konten-konten Instagram tuh yang enak, yang menjadi pancingan. Nah, ketika orang tertarik kan, makanya banyak sekali di Instagram mungkin buka situs web. Nah, itu untuk nantinya di direct ke website, kemudian untuk melakukan sebuah buying, testing lah. Nah, inilah yang harus bisa teman-teman pahami sebenarnya. Step-stepnya ini. Jadi dari awal dibuat konten yang saya jelaskan di awal, kemudian di direct ke arah website untuk nantinya dioptimalkan, kemudian dipengaruhi dan kemudian dia selling, dia beli, that's the goal. Itu tujuannya gitu. Ya brand kan membuat sebuah skenario bisnis yang skenario apapun, endingnya bakal juga sebuah
Selling, pasti selling. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada juga Search Engine Optimization atau SEO, yakni metode yang digunakan untuk membuat situs halaman atau blog kamu berada di posisi pertama mesin pencari seperti Google. Kayak tadi, sebenarnya nggak hanya Google ya, Instagram bisa di SEO juga, bisa di setting juga. Shopee, semua platform digital lah itu bisa di setting asalkan ada waktu kayak gitu teman-teman. Kemudian penggunaan keyword khusus paling banyak dicari pada halaman-halaman atau konten di blog. Jadi, jelaskan juga bahwasannya top searchingnya, kemudian top listnya, ini harus bisa teman-teman gambarkan juga teman-teman pahami dulu. Kedua, memasukkan tautan dari satu halaman ke halaman lainnya dalam satu halaman internal tautan. Ketiga, membuka atau membuat tautan yang menuju laman terbisa di laman lain. Jadi back to tautan. Kemudian empat, memakai tools bantuan seperti Google Analytics dan Google Search Console untuk menganalisis traffic laman. Jadi teman-teman juga harus bisa apa ya, memahami dan juga bisa memberikan sebuah nilai yang tepat untuk nantinya ini memberikan sebuah kesan dan juga nilai yang jauh lebih bagus. Nah, sampai sini adakah pertanyaan teman-teman? Ayo, kalau ada yang mau bertanya, biar tidak sekedar satu arah ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada konten marketing atau pemasaran konten. Konten marketing ini sebuah tujuan untuk bisa menjangkau, melibatkan, dan terhubung dengan konsumen melalui berbagai konten agar brand awareness dari bisnis bisa meningkat atau grow up. Nah, teman-teman bisa memberikan sebuah konten berupa video, artikel pada blog, infografis, dan juga lain-lainnya. Misalnya apabila teman-teman punya sebuah bisnis alat-alat traveling, teman-teman bisa membuat artikel mengenai perlengkapan yang dibutuhkan ketika pertama kali melakukan sebuah traveling. Selain itu, kamu juga dapat membuat konten video mengenai rekomendasi tas travel yang cocok untuk backpacker. Nah, teman-teman, untuk nantinya kita bisa memberikan sebuah nilai pemahaman dan untuk nantinya kita bisa memberikan sebuah dampak yang maksimal, kita harus betul-betul bisa mempunyai nilai karakter dan juga sebuah value yang jauh lebih jelas lagi. Karena dengan kita bisa memberikan sebuah konten marketing yang tepat gitu ya. Ini juga bisa memberikan sebuah dampak-dampak yang jauh lebih bagus lagi. Misalnya nih, apabila kamu punya bisnis-bisnis alat traveling, kamu juga bisa membuat artikel mengenai perlengkapan yang dibutuhkan ketika pertama kali melakukan sebuah traveling. Selain itu, teman-teman juga dapat membuat konten video mengenai rekomendasi tas travel yang cocok untuk backpacker. Misalnya, yang oke. Nah, misalnya teman-teman mempunyai bisnis alat traveling yang bisa teman-teman buat artikel mengenai perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya nih, teman-teman sewa apa namanya sleeping bag, kemudian teman-teman sewa sepatu gunung. Misalnya kan banyak kan seperti itu. Teman-teman harus betul-betul bisa memahami juga bahwasannya sebuah nilai dan juga sebuah cakupan yang jelas
ini akan memberikan sebuah karakter yang seperti apa. Kamu juga dapat membuat konten video mengenai rekomendasi tas travel yang cocok untuk paid. Kemudian konten berbayar, paid ads. Tadi sudah kita bahas sedikit juga teman-teman. Ada namanya CPC, PPC, klik, CPC itu cost per klik. Kalau PPC itu pay per klik. Nah, ini dijelaskan PPC aja. Pay per click, yaitu model pemasaran internet di mana pengiklan membayar biaya setiap iklan mereka diklik. Nah, misalnya berapa nih settingannya? Semakin banyak PPC-nya, semakin nantinya jangkauannya jauh lebih besar. Pada dasarnya, ads ini merupakan sebuah tools, teman-teman, sebuah alat untuk nantinya bisa kita maksimalkan dan juga kita gunakan agar nantinya bisa memberikan sebuah pengaruh yang jauh lebih kuat dan juga jauh lebih maksimal. Ketika kita bisa memberikan sebuah pemahaman dan juga dengan kita bisa memberikan sebuah nilai yang jauh lebih maksimal gitu ya, maka pada halaman-halaman Google ini akan bisa muncul iklan teman-teman. Kemudian ada email marketing. Nah, teman-teman izin sebentar, saya izin ke kamar mandi sebentar. Kalau 8, ini berapa?
Nah, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf. Ada namanya juga email marketing teman-teman. Jadi, email marketing membangun hubungan dengan pelanggan, mengenal standar merek, dan juga mendorong pembelian ulang. Nah, ini juga bisa menghasilkan sebuah ROI tinggi dengan laba rata-rata Rp600.000 untuk setiap 10.000 yang dibelanjakan. Kemudian email promosi. Jadi, email ini bisa berisi promosi yang sedang kamu kampanyekan. Kamu bisa memberitahukan penawaran khusus, rilis produk baru, dan juga diskon kepada pelanggan. Nah, ketika teman-teman bisa memberikan sebuah nilai ini, email promotion ataupun itu gitu ya, ini juga bisa memberikan sebuah karakter yang jauh lebih kuat sebenarnya. Karena uh, nilai dan juga sebuah prosesnya juga jauh lebih maksimal. Dengan jenis email ini, nanti kan jauh lebih enak. Misalnya nih, kita discuss soal email information. Nah, ketika ada sebuah email information, kan kebanyakan nanti kita bisa mempunyai sebuah pengaruh yang optimal. Karena untuk nantinya bisa kita maksimalkan dan juga kita pengaruhi, ini bisa mempunyai sebuah dampak yang jauh lebih bagus gitu. Dan ada email informasi. Dengan jenis-jenis email ini, teman-teman, kamu nanti bisa memberikan sebuah tips dan juga trik atau informasi terupdate nih bagaimana bisnis teman-teman berjalan. Kemudian ada selanjutnya pemanfaatan media sosial untuk bisnis TI. Memilih platform yang tepat. LinkedIn misalnya, platform ini sangat baik untuk membangun sebuah kredibilitas profesional, berbagai artikel terkait industri TI, serta melakukan sebuah networking. Nah, teman-teman, untuk nantinya bisa kita berikan sebuah pemahaman dan juga sebuah platform yang bagus gitu ya. Ini juga haruslah bisa kita pahami dengan cara-cara yang tepat. Karena pengaruh dan juga sebuah dampaknya adalah bagaimana sebuah nilai dan juga sebuah upaya yang nantinya bisa kita maksimalkan ini bisa berjalan dengan jalan yang jauh lebih bagus. Nah, Twitter cocok untuk berbagi berita, industri terbaru, pembaruan produk dan juga berdiskusi tentang topik hangat seputar teknologi informasi. Kemudian Facebook memiliki audiens yang luas dan juga sangat efektif untuk menjalankan iklan berbayar dan mengembangkan komunitas. Kemudian Instagram, platform ini dapat digunakan untuk memamerkan fitur visual dari produk TI melalui gambar atau video pendek, terutama jika ada elemen desain yang menarik. Nah, teman-teman, jika kita bedah satu-satu ya, LinkedIn. LinkedIn itu platform untuk kita nyari kerjaan atau nyari pekerja sebenarnya. Di situ diberikan sebuah platform, kita bisa melihat siapa sih dia, backgroundnya apa sih, kemudian dia pernah kerja di mana sih, lulusan mana sih. Nah, itu LinkedIn, bisa tersambung. Kemudian Twitter, sebenarnya Twitter ini cocok untuk orang-orang yang suka suka ngomel ya. Suka ngomel Twitter ini cocok gitu. Dia harusnya dia sebuah terobosan sebenarnya. Awal keluar di tahun 2000 berapa ini? 2006 terobosan ketika orang-orang pusing di kepalanya, mereka bisa dengan mudah dan santai untuk menuliskan dan mengenter apa yang ada di pikirannya. Jadi nggak perlu diucapkan. Nah, ini menjadi sebuah habit baru, teman-teman. Pasti ada teman-teman sekitar dari circle kalian yang dia hobi banget nge-tweet hal-hal aneh gitu. Apapun yang dipikirin di tweet, apapun yang dipikirin di tweet. Itu kan sebuah hal yang sebenarnya jadi sebuah habit yang ya jadi hal yang lumayan oke gitu. Facebook memiliki audiens yang luas dan sangat efektif untuk dengan iklan berbayar dan mengembangkan komunitas. Nah, Facebook pada dasarnya adalah sebuah komunitas. Kalau Instagram itu dulu platform foto, Instagram itu, Facebook komunitas. Nah, walaupun sekarang Instagram sudah diakuisisi oleh Facebook atau Meta, ya. Tetapi eh, bisnis saat ini salah satu yang paling enak dan juga paling masih platform yang sering digunakan yaitu Facebook. Karena
dia masih bisa maximize maximize apa ya? Dia bisa maksimalin sebuah dia bisa maksimalin sebuah eh, potensial bisnis dan juga community dan juga sebuah produk di blend nih jadi satu jadi marketplace. Ada komunitasnya, ada segmennya, ada produknya jual beli, jadiin satu Facebook Marketplace namanya. Dan orang sekarang mau nyari mobil, mau nyari apapun, beralih ke marketplace. Yang notabene daripada di OLX yang sekarang berbayar, orang lebih suka nyari di Facebook Marketplace. Orang ketika OLX mengambil langkah untuk berbayar, sudah mulai meninggalkan yang namanya OLX ini. Nah, inilah teman-teman yang harus bisa teman-teman sinkronkan. Karena dengan teman-teman bisa memahami hal ini nantinya juga bisa memberikan sebuah dampak, ini juga nantinya bisa memberikan sebuah pengaruh yang jauh lebih maksimal. Instagram platform ini dapat digunakan untuk memamerkan fitur visual dari produk TI melalui gambar atau video pendek, terutama jika ada elemen desain yang lebih menarik. Dengan teman bisa memberikan sebuah apa ya pilihan platform yang tepat dan juga sebuah nilai yang maksimal ini harusnya bisa teman-teman gunakan dan juga nantinya bisa mempunyai sebuah pengaruh yang jauh lebih bagus lagi terutama jika dalam desain yang jauh lebih menarik. Membangun komunitas juga dan juga interaksi, berinteraksi dengan followers, balas komentar, terlibat dalam percakapan dan juga beli respon cepat terhadap sebuah pertanyaan. Kemudian mengadakan acara langsung live event, lakukan tanya jawab langsung Q&A atau demo produk secara live di Instagram Live, Facebook Live, atau YouTube. Kemudian membuat grup atau forum di LinkedIn atau Facebook, buat grup yang berfokus pada topik terkait produk TI kamu. Tempat pelanggan bisa berbagi pengalaman atau bertanya tentang sebuah produk. Ya. Kemudian ada konsistensi konten. Pastikan untuk bisa memposting secara konsisten di media sosial, baik itu tentang artikel, tips, berita, atau pembaruan produk. Gunakan tools seperti Hootsuite atau Buffer untuk menandakan postingan secara jadwal agar teratur. Nah, ini sebuah tools, Hootsuite atau Buffer. Gitu. Jadi misalnya gini, kita kadang kalau mau upload Instagram, kan melihat prime time post. Jadi prime time post itu kita lihat insight tertinggi Instagram kita itu di jam berapa. Let's say biasanya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Biasanya. Template-nya seperti itu. Atau jam 7 sampai jam 9 malam. Itu prime time post-nya. Nah, ketika orang sudah mengetahui prime time post brand-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa, maka perlu yang namanya melakukan sebuah scheduling, penjadwalan. Oh, hari ini saya posting berkenaan dengan product knowledge. Besok berkenaan dengan promosi. Besoknya lagi soal hiburan. Besoknya lagi soal product knowledge lagi. Nah, ini kan adanya sebuah mood board namanya. Mood board ini nanti kita tata, kemudian kita placing bahwasanya oh hari pertama saya mau posting ini, tujuannya ini, goalsnya ini, kontennya ini. Hari kedua ini, tujuannya ini, goalsnya ini, kontennya ini. Nah, kayak gitu terus sampai misalnya 15 kali. Karena sebulan itu bagusnya ngupload sekitar 15 feed. Nah, ketika 15 feed ini sudah maksimal, ini nantinya juga bisa memberikan sebuah pengaruh dan dampak yang jauh lebih gitu. Gunakan tools seperti Hootsuite atau Buffer untuk bisa merencanakan posting secara terjadwal agar tetap teratur. Kemudian menggunakan influencer atau testimoni pengguna. Influencer dalam industri TI bisa memberikan sebuah credibility tambahan bagi produkmu. Cari influencer yang kamu memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar kamu. Selain itu, mintalah testimoni dari pengguna yang sudah merasakan manfaat produk TI kamu. Tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal juga teman-teman. Sebuah apa ya manfaat tentang produk dan juga sebuah bagaimana kita memberikan testimoni gitu ya karena itu tujuannya masih kayak gitu tujuannya membentuk sebuah brand trust gitu ini udah bikin brand percaya aja gitu dan bagikan pengalaman mereka di media sosial
Ya. Nah, kemudian ada tren pemasaran yang perlu diperhatikan. Untuk tetap relevan di dunia pemasaran digital, berikut beberapa tren yang perlu diperhatikan. Pertama, AI dan otomatisasi pemasaran. Gunakan alat berbasis AI untuk bisa membantu segmentasi audiens, pengiriman email otomatis, dan juga analisis data. Kemudian di video marketing, video pendek seperti Reels atau TikTok semakin populer, pastikan untuk bisa memanfaatkannya untuk bisa menjelaskan produk ini dengan cara yang menarik. Kemudian ada pencarian suara, voice search, kemudian optimalkan konten yang untuk bisa semakin banyak gitu ya, yang menggunakan perangkat seperti Google Assistant atau Amazon Alexa untuk bisa mencari sebuah informasi. Kemudian ada pemanfaatan media sosial dalam administrasi bisnis teknologi informasi. Misalnya nih kayak tadi, administrasi rumah sakit nih, yang tadi saya jelaskan ke teman saya. Kan agak ribet nih, ya kan? Agak ribet, kemudian dia bikin sebuah uh, bistek bisnis teknologi, kemudian dia dengan sebuah solusi juga. Ketika hal ini bisa nanti kita combine, kemudian kita maximize ya, manfaatkan dengan cara yang tepat, dengan nilai yang tepat, dengan struktur yang tepat, ini nantinya juga bisa memberikan sebuah dampak dan pengaruh yang jauh lebih maksimal. Gitu. Berikut pemanfaatan media sosial sebagai tempat pemasaran digital di Indonesia. Pertama, jumlah pengguna media sosial yang besar. Jadi, memang Indonesia ini bonus demografinya banyakkan anak muda saat ini. Yang mana anak-anak muda ini nilai konsumtifnya lumayan, bukan lumayan, sangat tinggi. Gaji mungkin let's say berapa? 3 juta. Dia konsumsi bisa sampai 4, 5, 6 juta. Gitu. Bisa sampai 2 kali lipat. Mudahnya platform pinjol juga sekarang menjadi sebuah nilai yang antara plus dan minus gitu sebenarnya. Plusnya ekonomi, iya jadi makin oke walaupun ini agak naif bilang seperti ini. Cuma minusnya jauh lebih banyak sebenarnya. Bunganya yang terlalu tinggi, kemudian eh ya yang tidak masuk akal dan tidak reasonable. Kedua, interaksi langsung dengan konsumen. Karena dengan teman-teman bisa interaksi langsung dengan konsumen, ini kan bisa langsung membentuk sebuah brand engage yang tepat. Kemudian ada konten viral dan kreatif. Kemudian ada targeting dan juga personalisasi. Kemudian ada kemitraan dengan influencer dan juga sebuah pemantauan dan juga sebuah analisis. Jadi teman-teman perlu teman-teman memahami bahwasannya sebuah nilai target dan juga sebuah personalisasi yang bagus ini bisa memberikan sebuah impact yang powerful ketika teman-teman bisa memberikan sebuah nilai personalisasi yang tepat. Gitu. Nah, ini juga sudah hampir jam 11 teman-teman. Di sini juga saya sudah selesai. Di sini apakah ada yang mau bertanya? Saya sambil stop share dulu. Silakan teman-teman, bagi ada yang mau bertanya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Atau ini mungkin aku baca dulu, Mas Asrof. Ya, Di sesi apa di kolom chat ini ada yang tanya nih dari Mbak Fitria Yunianing Tias. Cara mencari target pasar yang sesuai keinginan itu gimana sih? oke. Dari Kak Fitria Yuniningtyas. Yunianingtyas. Nah, good question. Jadi gimana sih Mas? Cara mencari target pasar yang sesuai keinginan. Bukan sesuai keinginan teman-teman, tapi sesuai brand yang teman-teman inginkan. Atau maksudnya brand. Jadi gini teman-teman. Kita misalnya let's say anggota di bisnis apa ya? F&B deh yang gampang analoginya buat teman-teman terima juga. F&B kayak di kopi. Kita netapin karakter nih. Kopi saya nanti di harga 20.000. Kemudian eh, saya ingin kopinya yang datangnya anak-anak muda. Kemudian saya ingin juga nanti ada aktivasi event di situ, yang mana ini juga menunjang dari segmen kita. Nah, berarti nanti sasaran tadi ada STB segmenting targeting positioning segmennya anak-anak muda, ya kan? Karena sesuai kita pilih anak muda.
Targetnya anak-anak muda yang dia suka nongkrong. Karena tempat kita emang kita bikin layout untuk nantinya anak-anak muda bisa nyaman nongkrong atau mengerjakan tugas di situ. Positioningnya adalah karena kita mau bikin event dan lain buat communal space, creative space di coffee shop kita, anak-anak muda yang dia suka nongkrong atau ngerjain tugas, yang suka bikin activity event. Jadi rangkulannya, positioningnya nanti ke komunitas-komunitas. Nah, sebenarnya yang sesuai keinginan itu dalam konteks untuk brand. Brand kita, target marketnya adalah orang-orang, anak-anak muda yang seperti tadi. Gini aja deh, kita analoginya brand mewah sama brand biasa. Walaupun sebenarnya fungsinya sama. Let's say, ada merek tas mewah yang namanya Gucci, LV. Oke, ada tas merek mewah yang namanya brand lokal lah, anggap aja gitu. Yang let's say harganya lumayan terpaut jauh. Nah, brand LV ini build up material quality-nya atau fungsinya deh, fungsinya itu sama untuk membawa barang dimasukkan ke tas. Tetapi yang dijual embel-embelnya berbeda. Yang satu si brand lokal ini, let's say ya, bukan brand kita. Yang brand lokal ini dia hanya fokus untuk dia nebalkan value sebagai fungsi. Ini brand tas dengan kualitas material yang oke, fungsinya oke. Dia fokusnya ke fungsi aja. Tapi LV dia bukan hanya sekedar fungsi, tetapi lifestyle, kemewahan. Yang dijual apa? Ego market. Egonya manusia yang dijual. Ego, lifestyle-nya, perilakunya yang dijual. Nah, inilah yang membedakan sekali teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita menjual ego, mau berapapun ya pasti dibayar. Nah, dengan dua lini segmen yang berbeda. Yang satu mungkin orang yang benar butuh tas, yang satu butuh ego. Yang notabene dia harus membayar lebih nih untuk membeli brand LV. Karena ada pride-nya, ada apa ya, merasa bangga nih. Saya pakai brand ini kok gitu. Saya jauh lebih pede. Ya, akhirnya nothing gitu. Akhirnya nothing gitu. Kalau kita bisa melihat dalam cakupan yang tepat, ya it's nothing gitu. Ya fungsinya sama kok. Misalnya bawa dompet atau buat bawa buku atau bawa kosmetiknya sama gitu. Tapi kan brand ini pintar si Alvi ini. Bayangin kemarin rame kan itu. HPP 100.000 coy. Dijual 36 juta. Bayangin aja. HPP 100.000 build up materialnya. Dijual 36 juta. Berapa ribu persen? Tapi balik lagi, yang dijual bukan hanya sekedar produknya, tetapi lifestyle-nya, gayanya, kemewahannya, glamornya. Sama Starbucks juga seperti itu gitu. Starbucks sama misalnya Starling deh gitu. Starbucks yang dijual apa sih? Lifestyle. Starling yang dijual orang butuh ngopi sama nongkrong udah enough, cukup di situ. Nah, gitu. Jadi mencari target pasar yang sesuai keinginan gimana, ya sesuaiin brandmu ini ingin menuju ke arah yang mana. Makanya tentukan bukan target pasarmu dulu, tapi brandmu ini mempunyai nilai apa. Dia memberikan sebuah penyelesaian masalah terhadap apa. Melihat keresahan apa. Baru tentuin segmenmu. Gitu. Ya. Kak Fitri Yuniani Tias. Maaf mas, saya ini gaptek, jadi jangan teorinya saja. Bikin tutorialnya dan langsung dong dan dibantu. Waduh, kalau bikin tutorialnya lumayan panjang dan padat, mungkin nanti bisa WA saya sendiri, saya kasih link YouTube, link YouTube-nya teman-teman. Karena juga kalau misalnya mau setup ads atau mungkin mau bikin mood board atau mau bikin desain itu lumayan panjang, minimal ya panjang gitu, lumayan panjang sekali. Tapi mungkin gambaran-gambarannya juga sudah saya jelaskan. Kalau misalnya mau lihat keywordnya itu buka aja eh cara membuat mood board Instagram. Dah itu aja dan pasti nemu toolsnya. Udah banyak tuh pasti. Gitu Kak Marsian, Kak Misriani, teman-teman.
Kak Bram, Pak tolong lanjutkan di soal repot. Oke, tadi sudah ya. Oke. Oh, pakai ads itu yang berbayar itu kayak Mas. Iya. Nah, fungsinya gini teman-teman. Ads itu fungsinya adalah untuk melihat sebuah atau melebarkan cakupan kita. Misalnya, ads kan ada nominalnya. Platform kalau nggak salah $1, 16.000 kalau nggak salah ya. Untuk kita bicara Instagram Ads. $1 16.000 sampai ya terpanjang gitu. Nah, tapi kuncinya gini, saya kasih triknya. Kalau kamu menggunakan ads buat bisnismu, gunakanlah dulu A/B test. A/B test itu apa mas? A/B test itu misalnya kamu nanti placement di, misalnya kamu nih jualannya di kota A, segmenmu ya di kota A ini. Nah, nanti bisa kita persempit wilayahnya ya. Jadi di sebuah satu kecamatan. Nah, misalnya kotamu ada 6 kecamatan, let's say. Gitu. Nah, dari database yang sudah pernah kamu kumpulin, kecamatan yang paling oke itu di kecamatan satu dan juga kecamatan 2. Nah, kecamatan yang buruk itu di kecamatan 4 dan kecamatan 5. Nah, kalau tujuanmu ingin memperbanyak cakupan leadsmu, gunakan kecamatan 4 sama 5 yang buruk itu. Tapi kalau kamu ingin mempushment omset karena ada orang dan juga customer yang loyal, gunakan kecamatan satu dan 2. Nah, kemudian nanti lakukanlah A/B test. Misalnya di kecamatan satu sama kecamatan 2. Lihatlah mana potensial yang lebih banyak kalau mau dorong omset. Tapi kalau mau nanti teman-teman memperbanyak leads, biar kecamatan 4 sama 5 mulai membeli produkmu, di A/B test juga kecamatan 4 sama 5. Nah, di A/B test misalnya ini 50.000, 50.000. Let's say 100.000 doang gitu ya awalnya. Nah, kemudian nanti dilihat nih, oh trafficnya kok bagus dengan kecamatan 4. Ya udah, nanti diboomkan dulu di kecamatan 4. Jadi 100.000 ditumpuk di kecamatan 4 semua. Nanti ada potensial lead yang bagus, pindah lagi, A/B test lagi. Nah, triknya seperti itu. Yang mana ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk diadaptasikan. Cara membuat Instagram. Ada semua teman-teman. Sekarang tuh untuk belajar atau mungkin beda lead sama audiens apa kan? Leads itu potensial market kita. Audiens itu database yang sudah pernah kita interaksikan. Leads itu belum pernah kita interaksikan, tapi mau akan kita interaksikan. Kalau audiens itu sudah pernah kita interaksikan. Gitu, Kak. Selaparan. Gitu, teman-teman online saya pada hari ini kita diskusi aja ya. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada teman-teman yang mungkin bertanya lagi. Nah, ini dari Mas Heru. Semua Semua medsos kita pakai medsos apa kita soalnya? pakai apa? Salah satu aja yang kita dalam pemasaran produk kita. Basicnya gini teman-teman. Teman-teman pahami dulu fungsinya dan juga brand teman-teman seperti apa. Kalau brand teman-teman fashion, menggunakan Instagram untuk selling itu oke. Tapi kalau teman-teman tadi kita bicara TI ya, bisnis TI, startup atau teman aplikasi, Instagram ini sebuah pancingan aja. Pancingan untuk nanti di direct ke WA atau ke website teman-teman. Nah, balik lagi, sekarang saya jelaskan dulu aja. Instagram itu sebenarnya buat portofolio saja. Dalam arti buat pancingan kebanyakan. Nah, mau untuk gampang boom dan gampang istilahnya hype, TikTok. Tools TikTok sangat mudah saat ini. Ada ads TikTok juga. Nah, untuk trust, portofolio dan lain, gunakanlah website. Nah, untuk misalnya teman-teman nanti mau apa namanya, mau bikin community atau nanti mau dilihat marketplace-nya, gunakanlah Facebook. Jadi empat fungsi masing-masing ini harus bisa teman-teman blendkan jadi satu, blend jadi satu. Kemudian nantinya bisa teman-teman gunakan nih, oh Instagram buat saya narik engagement, bangun sebuah engagement. Kemudian nanti saya sellingnya di website atau mungkin saya sellingnya di WA atau mungkin saya sellingnya di ke Facebook. Nah, gitu. Jadi saya nggak bisa mensamaratakan karena beda bisnis, beda gameplay. Let's say, oke lah. Misalnya teman-teman banyak mendengar bisnis-bisnis fashion di Instagram. Ya mereka benar-benar selling out di Instagram.
Tapi saya sangat jarang melihat bisnis platform TI itu yang dia selling out di Instagram. Dia pasti mengarahkan dulu ke website. Pasti seperti itu polanya. Nah, makanya teman harus bisa pintar-pintar menggunakan tools media sosial ini. Itu buat Kak Heru T. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, mungkin Silakan. teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Silakan, tidak usah malu-malu. Saya sudah 2 tahun menjalani produksi sandal homemade. Bagaimana bangun di sini bisa berkembang? Wow, 20 tahun. Kalau boleh tahu model bisnisnya kakak setor ke distributor apa langsung ke end user? Kak Devi? Dilempar ke distributor atau kakak langsung ke end user atau langsung ke pembeli? Mungkin Kak Dewi bisa langsung interaksi aja dengan Mas Langsung ke Asrof. end user. Oke. 20 tahun waktu yang panjang. Sustain banget berarti. Maksudnya strugglingnya oke gitu. 20 tahun bisnis wow. Basicnya Kak Dewi, growing up yang dimaksud itu ke arah mana? Karena kalau mau growing up omset itu udah harus juga growing up value. Karena 20 tahun menurut saya udah growing up value banget itu. Karena ketika kita ingin berkembang nih, bukan berkembang dulu omsetnya, tapi nilainya dulu. Nah, ketika nilai-nilai ini sudah terpatri di mata customer dan lain-lain gitu ya, ini nantinya untuk kita kembangin secara omset ini jauh lebih bagus. Nah, pahami juga sebenarnya, misalnya kita bicara bisnis sendal nih, market kompetitor kita siapa sih? Swallow, let's see. Carval, let's see. Yang dia mempunyai big, ya big shop lah. Dia pemain besar lah. Terus gimana nih? Cara kita kalau misalnya kita terbatas dengan pendanaan misalnya. Platform yang memang sangat menjadi solusi adalah untuk di sosial media kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman nggak usah perlu bikin sandal 1.000 dulu. Bikin desainnya dulu di Instagram, di PO kan, itu sudah menjadi sebuah salah satu solusi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah dikembang dengan baik, kemudian dikasih nilai yang tepat, mempunyai karakter yang kuat gitu ya, pelan-pelan bisnisnya akan berkembang. Dan ketika bisnis berkembang, otomatis omset ikut. Nggak mungkin bisnis berkembang, omset nggak ikut. Tapi jangan dibalik omsetnya naik, bisnisnya nggak naik, bakal turun value-nya. Nah, mindsetnya seperti itu. Itu buat Kak Dewi Afriandi. Jadi, saya tidak tahu secara rinci gambarnya, tapi saya lumayan emis gitu ya sama strateginya di 20 tahun. Wow, dalam produksi sendal homemade. Untuk memberikan sebuah tanggapan besar, buka Shopee. Shopee ini Kak, misalnya diperankan ke Shopee gitu ya, di direct ke Shopee, itu sebagai platform jual belinya aja. Tapi kakak membuat brandingnya di Instagram, di TikTok, kayak gitu. Buka aja nanti misalnya cara branding Instagram yang kuat, bikin brand image yang bagus, kayak gitu gitu. Jadi memang perlu nanti beberapa riset terlebih dahulu bahwasanya kayak misalnya Havaina ya kalau nggak salah ya, sendal yang lumayan hype, kualitinya juga iya kayak gitu-gitu aja. Tapi bedanya apa? Dia dijual di mall. Jadi orang merasa lebih oke ketika pakai Aveena karena dia berasa di mall. Mungkin materialnya sama gitu loh. Tapi bedanya ya itu tadi karena bisnis yang bagus saat ini bisnis yang ada egonya. Egonya marketnya dimainin. Gitu buat Kak Devi Afrianti. Ada Kak Buff Art Partiseri. Artinya memang sangat penting untuk menjadi customer yang premium ya Kak, karena produk saya berbeda dari yang biasanya. Ini jualan apa Kak? Kerajinan tangan atau bake and cake? Kak Buff Art Partiseri.
bisnis yang berbeda itu maksudnya gimana Kak? Maksudnya bisnis yang berbeda. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya, Kak? Brave Art, Jelly Art Pudding. Oke, cake yang buat hampers gitu. Sebenarnya kalau kayak Kakak, website sebenarnya menurut saya pribadi ya, point of view saya tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi lebih concern bagaimana Kakak membangun leads nih di Instagram. Kemudian dibuat link tree aja, di sana dibuat link tree, diarahkan ke WA-nya Kakak, WA adminnya Kakak. Nah, orang butuh jelly art pudding gitu ya, kayak yang buat hampers gitu, biasanya buat apa sih? Buat gift. Nah, iya kan? Kita kan bikin beli hampers kan buat gift biasanya, atau mungkin celebrate. Nah, gimana caranya dua momen ini kakak olah menjadi sebuah konten yang tepat? Misalnya, rayakan momen kebersamaanmu dengan birthday party. Dia olah tuh di video, kakak bikin tag video, bikin campaign dan lain. Graduation celebrate, misalnya bikin campaign juga. Jadi ketika orang-orang nanti wisuda, ya ingatnya si kakak ini. Nah, kayak gitu. Betul, betul. Bikin video atau foto karena itu membuat ada apa ya? Pemicunya gitu. Membuat pemicunya agar nanti orang-orang itu jadi tertarik dan minimal notice dulu, aware dulu. Oh, ada advertiser ini. Di mana? Harganya berapa? Pilihannya apa? Nah, ketika itu sudah di set up, di push lagi menggunakan campaign tadi. Celebrate your graduation, celebrate your wedding, kayak gitu. Karena uh, sebenarnya kalau bisnis itu bisnis momen dan bagaimana kita yang creating momen itu. Gitu buat Kak Birth Art Patisserie. Kak Dewi Afrianti, penempatan produk juga perlu ya untuk menaikkan branding produk. Penempatan produk juga perlu ya untuk menaikkan branding produk. Iya, betul. Sebenarnya product placement itu lumayan berpengaruh, tapi bukan menjadi yang acuan utama yang sangat berpengaruh sekali. Karena gini teman-teman, placement produk, ketika kita bisa menempatkan sebuah produk itu, tapi kita mempunyai brand yang kuat, produknya nggak dilihat. Beneran. Yang mereka beli brandnya terkadang. Produknya sudah tidak begitu dilihat. Gitu. Karena yang mereka whole of big scale-nya, scope-nya gitu ya, ya si brandnya ini. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus bisa nanti teman-teman lihat dan juga bisa teman-teman nilai gitu. Karena dengan teman-teman bisa memberikan sebuah dampak yang bagus dan dampak yang oke gitu ya, ini bisa memberikan sebuah hal dan juga sebuah nilai yang jauh lebih bermanfaat juga. Jadi untuk menaikkan branding produk, iya, untuk menaikkan branding produk, tapi branding produk acuan utamanya si brand itu sendiri, karakter brandnya itu sendiri. Nah, gitu. Buat Kak Dewi Afrianti. Itu teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi ada? Oke, mungkin terakhir untuk satu pertanyaan lagi, teman-teman. Eh, eh, siapa yang menanyakan terkait bisnisnya? Monggo, silakan. Oke, mungkin tidak ada. Gitu teman-teman, buat hari ini mungkin langsung saya simpulkan aja. Tadi kita bahas sebuah digital bisnis, marketing plan digital. Pada poinnya saya ulang lagi, pahami dulu fundamental kalian. Pahami dulu bagaimana nantinya marketing plan yang bakal kalian susun untuk nanti ditaruh di digital. Bukan hanya sekedar foto, video, tapi di konsep. Dibikin karakter, dibuild up, di setting. Agar nantinya sesuai dengan target market yang teman-teman tuju. Nah, untuk itu, terima kasih atas waktu nih hari ini. Terima kasih juga buat Kak Bram dan teman dari Heterospace dan juga teman-teman dari kedinasan ya tadi ya. Itu
Saya Alfigar mundur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita jumpa di tempat lain dan juga terima kasih buat KMC ya. Saya lupa sebut tadi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat, berkah, jaya selalu buat kalian semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.